Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Amanda, NPM 2008-260233. Di sini saya akan menjelaskan tentang antihelmintik dan juga antifungal. Yang pertama, antihelmintik. Antihelmintik ini adalah obat yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan cacing parasit pada manusia. Infeksi yang ditangani antara lain nematoda, cestoda, dan trematoda. Adapun klasifikasi berdasarkan jenis parasit. Yang pertama, nematoda. Contohnya itu Ascaris lumbicoides. Untuk cestoda, contohnya ada Tinea solium dan Tinea saginata. Dan untuk golongan trematoda, contohnya adalah Chlorochis spp. Selanjutnya ada golongan obat utama. Yang pertama, ensimidazol. Contoh obatnya adalah albendazol. Mekanisme yang pertama berikatan dengan tubulin parasit, lalu menghambat pembentukan mikrotubulus, lalu mengganggu uptake glukosa sehingga depresi energi ataupun ATP. Lalu terjadilah kematian cacing. Untuk golongan obat selanjutnya ada makrosiklik lakton. Contohnya adalah ivermectin. Mekanismenya itu yang pertama meningkatkan aktivasi glutamat gated chloride channels. Lalu hiperpolarisasi membran saraf ataupun otot parasit. Selanjutnya terjadi paralisis dan kematian cacing. Selanjutnya ada tetrahydropyrimidin, contohnya pirantel pamoat. Mekanismenya yang pertama agonis reseptor nikotinik asetilkolin pada cacing. Lalu tercipta depolarisasi persisten, terjadi paralisis spastik, dan cacing dikeluarkan melalui feses. Golongan obat yang terakhir ada praziquantel. Mekanismenya itu yang pertama meningkatkan permeabilitas ion Ca2+ pada parasit, lalu terjadi kontraksi atau paralisis otot, terjadi kerusakan tegumen, lalu kematian cacing. Selanjutnya, kita akan bahas efek samping antihelmintik. Yang pertama, albendazol atau mebendazol. Efek sampingnya itu nyeri abdomen, mual, diare, sakit kepala, serta peningkatan enzim hati pada penggunaan tertentu. Selanjutnya, untuk ivermectin, efek sampingnya pusing, mual, pruritus, reaksi terkait kematian mikrofilia pada beberapa infeksi. Selanjutnya, pirantel, efek sampingnya mual, muntah, nyeri abdomen, dan juga diare. Untuk praziquantel, dia akan mengakibatkan pusing, nyeri abdomen, mual, sakit kepala, serta mengantuk. Selanjutnya, resistensi antihelmintik akan membahas tentang mekanisme potensial. Yang pertama, perubahan target obat, perubahan kanal ion, peningkatan eflux obat, perubahan metabolisme obat, serta seleksi genetik akibat penggunaan obat berulang. Lalu yang terakhir ada pencegahan. Pencegahan bisa dilakukan dengan cara sanitasi dan toilet yang baik, cuci tangan, memasak makanan dengan baik, menggunakan alas kaki, menghindari kontaminasi tanah ataupun feses, pemeriksaan dan terapi penderita, serta pemberian obat massal pada populasi yang beresiko. Ini merupakan referensi yang saya pakai untuk pembuatan mind mapping dari antihelmintik. Selanjutnya, saya akan membahas antifungal. Yang pertama, definisi. Antifungal ini adalah obat yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan atau membunuh jamur penyebab infeksi pada manusia. Infeksi ini dapat berupa superficial yang bisa terjadi pada kulit, rambut, dan juga kuku. Lalu mukokutan bisa pada oral,
atau vaginal kandidiasis subkutan. Bisa juga sistemik atau invasif, itu contohnya candidemia. Nah, selanjutnya ada target utama antifungal. Target utamanya adalah sel jamur. Hal ini memungkinkan obat menyerang struktur yang relatif spesifik pada jamur, sehingga dapat menghasilkan efek anti jamur. Selanjutnya akan kita bahas klasifikasi antifungal. Yang pertama ada Polyenes. Contohnya adalah amphotericin B. Mekanismenya berikatan dengan ergosterol, membentuk pori pada membran, kebocoran ion dan komponen sel, serta kematian sel jamur. Selanjutnya ada azoles, contohnya fluconazole. Mekanisme yang pertama, azol ini akan menghambat enzim lanosterol 14 alfa demetilase, lalu menghambat sintesis ergosterol. Membran sel jamurnya ini akan terganggu, serta pertumbuhan jamur akan terhambat. Klasifikasi selanjutnya ada echinocandins. Contohnya adalah caspofungin. Mekanismenya menghambat beta 1 dan 3 D-glukagon sintase. Akan menghambat sintesis dinding sel. Dinding sel ini akan menjadi tidak stabil dan terjadinya lisis atau kematian jamur. Selanjutnya, antimetabolit. Contohnya flucytosin. Mekanismenya masuk ke dalam sel jamur, diubah menjadi metabolik aktif, menghambat sintesis DNA dan RNA, lalu menghambat pertumbuhan jamur. Klasifikasi selanjutnya ada alilamne. Contohnya terbinafin. Mekanismenya menghambat squale epoxidase dan menghambat sintesis ergosterol. Lalu akumulasi squalennya toksik, lalu akan terjadi kematian sel jamur. Selanjutnya resistensi antifungal. Mekanismenya yang pertama mutasi target obat, overexpression target, peningkatan efflux pump, perubahan jalur biosintesis ergosterol dan biofilm, serta adaptasi sel terhadap stres obat. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.